Terus bagaimana kok kita ini tidak boleh sepi dari tafakur? Berarti kon tafakur, fatafakkar fi ma sana'ta fi naharika. Maka berpikir apa yang kau kerjakan pada siang harimu. Jadi awake dhewe kon mikir-mikir, aku ki wingi wis nglakoni apa ya? Fa in wajadta ta'atan fashkurillah 'alaiha. Wa in wajadta ma'siyatan fawabbih nafsaka 'ala dzalik. Wastaghfirillah wa tub ilaih. Kalau kita menemukan ketaatan, maka bersyukurlah kepada Allah. Ini contohnya siang ini, kita ngangen-ngangen. Oh alhamdulillah tadi malam sudah bisa sholat tarawih. Oh pagi-pagi tadi sudah bisa sholat subuh, maka bersyukur. Tapi kalau kita menemukan kemaksiatan, maka hendaklah kau hinalah dirimu. Hinalah dirimu, wastaghfirillah, dan mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Fa innahu la majlisa ma'allah anfa'ulaka min majlisin tuwabbihu bi nafsak. Tidak ada majlis yang lebih bermanfaat bersama Allah yang kau hina nafsumu. Ya. Jadi nafsu itu perlu dihina. Tapi wala tuwabbiha wa anta dhahikun farihun. Jangan kau hina nafsumu sedangkan kau tertawa. Wah aku janjane iki mau ya ora salat subuh, tapi ya ora apa-apa lah. Karo guyu-guyu. Ana ora model ngono. Aku iki jane iki mau arep tarawih kok. Tapi yo wah ya Allah macet ireng, tapi wis ora apa-apa wong iki sedina ijeh pirang dina Mas? 29 dina. Nah ini berarti kita meninggalkan satu amalan fadilah, ketinggalan, tapi kita tidak merasa apa? Rugi. Nah, ini termasuk wong sing rugi. Bal wabbiha wa anta mujaddun shadiqun. Tapi hinalah dirimu sedangkan kau adalah orang yang bersungguh-sungguh, pengen dandani sing apik, kau jujur. Mudhirunil abusah, ngetokke merengute, besengute. Jadi ibarat wong iku kalau kita merasa ada sesuatu yang hilang, itu susah apa seneng? Susah ya. Bukti susah, kalau cara kita pikir, satu, mudhirun lil abusa, menampakkan raut wajah yang cemberut. Yang kedua, hazinul qalbi, hatinya sedih. Mungkasirun, pecah hatine. Dalilun merasa hina. Oh, kina iso ono wong model ngene iki luar biasa. Napa kang sedih? Ya Allah, aku mau bengi gitu. Traweh ra iso khusyuk. Malah aku ibar kuwi arep darus yang ngantuk, ya Allah. Mau bengi aku ra iso maca Quran. Ana ra model ngono. Sedih pir. Napa kang sedih? STNK aku kesingsal mbuh ning ndi ya Allah. Iki arep lunga ora ono montor. Napa kuotane entek, ra iso paketan. Ya Allah. Wifi do mati kabeh. Nah ini biasanya ngoten niku. Jadi hendaklah kita itu sedih terhadap apa yang hilang dari ketaatan kita. Napa kang sedih? Ya Allah, aku mau sholat subuh ora iso jamaah. Astagfirullahaladzim, padahal aku mau ki wis tangi jam 4 rumangsaku ki ya wis tak gasiki kok malah kelantur turu ngantek jam 5. Nah iki jenenge sedih tenanan. Atine sedih, raine besengut, nah ini luar biasa. Wa in fa'alta dzalika abdalakallah bil husni farahan wa bidhulli izzan wa bidhulmati nuran wa bil hijabi kasfan. Nah, awakmu iso nglakoni iku, kau merasa sedih, hatimu sedih gara-gara ada ketaatan yang tertinggal, maka Allah akan mengganti kesedihanmu dengan bahagia, merasa hinamu dengan kemuliaan, kedulman, kepetengan menjadi nur, cahaya. Wabil hijabi kasfan, kau masih terhijab, gitu? Nanti Allah akan memberikan kasf, terbuka pintu gaibmu. Allah akan membuka pengetahuan-pengetahuan yang masih tertutup akan dibuka oleh Allah SWT. Iki ono cerita sangka Syekh Makinuddin Al-Asmari. Beliau adalah minas sab'atil abdal, termasuk 7 wali abdal. Dia cerita, saya dulu itu seorang penjahit. Wa atakawwau min dzalik.
wa atakawwattu min dzalik, dan aku juga bisa hidup dari hasil jahitan itu. Wa kuntu a'uddu kalami bin nahar fa idza ja'al masa hasabtu nafsi. Saya kalau siang hari mempersiapkan omongan saya, tadinya omong diatur. Kalau sore datang, maka saya introspeksi. Sing tak omongke mau piye ya? Sing tak omongke mau wis apik apa urung? Fa ajidu kalami qalilan. Gara-gara saya introspeksi itu, saya ngomongnya menjadi sedikit. Fama wajadtu fihi min khairin hamidullah wa syakartuhu. Kalau saya menemukan, telah saya introspeksi, oh ternyata omonganku apeh sing apik, maka saya memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, siang tadi saya ngomongnya bagus-bagus. Alhamdulillah, tadi siang itu saya ternyata kalau ngomong tak hitung-hitung banyak manfaatnya daripada yang tidak manfaat. Tapi kalau saya menemukan selain itu, tubtu ilallah wastaghfartuhu. Aku taubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Terus akhirnya dia menjadi wali. Wali abdal. Badal tingkatannya, tidak wali kutub. Bawahnya wali kutub. Wali kutub itu wali penjering jagat yang dikenal dengan masih dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lain jenengan nak pengen dadi wali, iki awan-awan ngene iki nak omong ditoto. Engko sore di introspeksi. Lah nak angel ilinge, oke berarti karo nggawa kamera. Berarti ning ndi kamera nyoteng awakmu, kaya nggo helm lho. Dhuwure kan ana kamerane to kuwi. Sing numpak motor crosser itu. Nah, ning ndi nggo helm karo dhuwure ana syutingane kamerane, ana suarane. Nah, aku nak sore mbok setel. Lah itu uripmu mau nyetel video. Ya dieling-eling kan ya iso ya Allah. Aku mau ngomongnya apik apa ora ya. Jam semene oh mau ya Allah apik kabeh. Oh mau iki sedina iki malah nulungi wong tuwa kae mau ya. Wong tuwa kae mau krengkangan tiba terus sak tulungi ning rumah sakit malah wong iki ndak, Mas nak nulung aku sing all out Mas. Lho maksudnya pripun, Mbah? Ya nak nulungi aja mung gawe rene tok, nak iso aku dinikah sisan. Nah, iki nak kowe sisan iso nikahi rondoan malah ganjarane gede. Wa alam annahu idza kana laka wakilun yuhasibu nafsahu wa yuhaikuha fa anta la tuhasibuhu li muhasabati nafsahu. Awakmu kalau punya wakil, kamu punya wakil ya, punya orang yang kau pasrahi. Terus mengintrospeksi dirinya. Wa anta la tuhasibu, tapi kamu tidak introspeksi dirimu sendiri. Ya, iki jenengane tidak pas. Wa in kana wakilun ghairu muhaqqiq li nafsi fa anta tuhasibu. Kalau wakilmu ndelelah ora kebenaran, awakmu sing ngontrospeksi dia. Kamu mencela dia, tapi kau tidak pernah mencela dirimu sendiri. Maka kita jangan mempercayakan diri kita kepada orang lain. Persoalan bagaimana perilaku kita yang mengetahui adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau urusan pekerjaan, nah kadang-kadang bisa kita wakilkan pada orang. Tapi toh nyatanya kadang-kadang hasilnya juga tidak seperti yang kita harapkan. Fa'ala hadza, maka atas dasar inilah yang bagi ayyakuna amaluka kulluhu lillah, maka hendaknya semua amalmu itu lillah, karena Allah. Wala taro annaka taf'alu fi'lan wallahu la yuhasibuka wa la yuhaqqiquka. Kau jangan kira kau mengerjakan sesuatu sedangkan Allah tidak menghisapmu, Allah tidak mengelanjratmu, Allah tidak menghinamu. Jadi jangan dikira Allah itu tidak melihat. Makanya konsep CCTV itu sebetulnya adalah konsep yang sudah ada dalam tasawuf. Apa namanya? Muraqabah. Muraqabah itu apa? Sifat kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu implementasi dari ihsan. Ya, malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah kan 3 pilar. Apa itu? Iman, Islam, dan ihsan. Nah, selama ini yang populer itu iman dan Islam. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah karena selama ini kita masih diberi kesehatan,
jasmani, rohani, dan iman Islam. Ora tahu disebut kata ihsan. Padahal malaikat Jibril itu mengajarkan 3 hal ini. Iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ngibadah ki seolah-olah weruh Gusti Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka pahami bahwa Allah melihatmu. Lagi konsep kita merasa selalu dilihat Allah. Lah kuwi jenengane muraqabah. Maka ada namanya malaikat raqib. Nah, malaikat raqib berarti malaikat sing mengintai terus. Nah, konsep CCTV itu konsep yang diturunkan dari ini tadi. Kita merasa selalu diintai. Negara-negara maju itu privasi menjadi hilang. Kenapa? Karena semua ada CCTV. Setiap pojok kota ada CCTV semua. Jadi kejadian apa wae itu akan terekam. Maka mudah sekali orang kalau ada satu kejadian mau mengungkap sesuatu itu sangat mudah. Pojokan kabeh, semua sudut kota ada CCTV-nya semua. Nah, nanti satu ketika negara kita kalau maju paling juga begitu. Di dalan-dalan di sini ki kamera kabeh pengintai. Nah, wa idza waqa'a min 'abdi dzambun waqa'a mahudul matun. Kalau seseorang melakukan dosa maka ada dzulmah, kepetengan. Maksiat itu seperti neraka. Dzulmah, kepetengan itu bleduke. Ngerti bleduk? Jadi orang kalau membakar api itu kan ada apanya? Ada asapnya. Seperti orang yang membakar rumahnya 70 tahun. Tahukah Anda kalau rumah kok dibuat membakar maka iomai ireng kabeh. Begitulah hati ya. Hati bisa menjadi hitam karena maksiat dan hati tidak bisa suci kecuali karena dengan taubat kepada Allah. Jadi hati itu seperti kaca. Kalau kita melihat konsepnya Imam Al-Ghazali, hati itu seperti kaca. Nah, kaca itu ketok bening bisa memantulkan cahaya ketika apa? Ketika kacanya bersih. Kaca itu akan ada nuktah, ada titik-titik hitamnya kalau ada kotoran. Nah, kotorannya hati adalah maksiat. Maksiat atau paksiat? Nah, maksiat, paksiat, busiat, pak disiat, pokoknya semuanya. Yang siat-siat itu semua menjadikan apa? Hati menjadi kotor. Kalau hati sudah menjadi kotor, ya nanti bisa menjadi summum bukmun umyun fahum la yubsirun, la ya'kilun, la yatakallamun. Kupinge ketoke ana kuping, ning ketoke ora kuping. Ketoke kuping iso krungu ning nyatane adzan buantere ngono ya ora krungu, ya. Berarti kan budhek to, Nduk. Jane krungu, tapi yo wah bote ra genah tangi subuh. Nah, iki berarti budhek. Mripate ndelok tapi yo buta. Digawe maca Quran wi mbleret. Nah, aku maca HP melek. Ini kan penyakit wong zaman modern kan itu. Selalu digoda oleh setan gepeng maupun setan lemu. Setan gepengnya apa? Ya HP mau. Setan lemu TV. Nah, pokoknya bendino sing dipikir iki setan gepeng karo setan lemu iki mau. Sehingga waktune iki entek kanggo ngopeni WA group mau. Nah, WA group ono 50 ning HP. Kabeh melu, kabeh komen kabeh. Nah, iki opo? Kula niku ning HP ana WA grup ora tau komen. Wis nono akeh niki langsung clear chat. Ora tak waca. Tak gua HP. Lah nek dimbarke HP-ne ngedrop. Stroke akhirnya. Kakean data mlebu nak esuk-esuk itu juk-juk mandek dhewe. Kakean data. Wala yadkhulu alaika al-ihmal illa bi ihmalikan mutabati rasul. Awakmu nak pengin gatekke. Gatekno mutaba'atir rasul nabi. Mengikuti nabi. Arifah indallah, kita tinggi derajat kita di sisi Allah tidak akan tercapai illa bi mutaba'atin nabi, kecuali dengan mengikuti nabi. Lah mengikuti nabi itu ada dua, satu jaliyah dan khofiyah. Ini
direkomendasikan kalau ingin mengikuti Rasulullah caranya ada dua. Satu jaliyah, jaliyah itu ketok welo-welo, cetok, ketok. Apa itu? Sholat, 5 waktu, puasa, Ramadan, puasa yang lain, zakat, haji, jihad. Pokoknya tuntunan-tuntunan yang jelas-jelas diberikan oleh Rasulullah. Dan hal ini harus kita terus kita jaga sampai kita mati. Jangan sampai gara-gara halusinasi mengikuti Rasulullah ini menjadi hilang. Contoh ya, contoh. Aku kisah gara-gara wingi ke lho wah tirakat ning ngene Sunan Kalijaga seminggu iki Masya Allah. Rasane iki uripi tenang, rasane iki uripi ra kaya wingi-wingi. Wingi doyak-oyak ana salat, ana wiridan. Saiki iki rumah saku wis free kabeh. Wah, mantep ra. Salat ya wis free. Lah kok iso, Pak? Ayo aku iki ana swara. Le, awakmu iki wis makommu derajatmu dhuwur. Kowe rasah salat wis ora apa-apa. Oh, ya ana swara ngono. Ada bisikan-bisikan gaib yang mengatakan bahwa saya ini tingkatannya sudah setinggi wali, sholat ora penting. Tuh. Ini namanya apa? Halusinasi yang menjadikan orang itu salah mengikuti Nabi. Karena mengikuti Nabi ada jaliyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sing wajib dilakoni. Sholat ora iso ditawar. Sehebat apapun Anda, kalau Anda tidak sholat, dosa hukumnya. Padahal inilah amal yang pertama kali besok akan ditanyakan di hari kiamat. Nak sholatnya apik, liyane dadi apik. Nak sholatnya elek, yang lain jadi elek. Ya, jangan sampai seperti itu. Wah, aku ki nganu, poso Ramadan barang iki saiki ora kok. Lah napa, Pak? Lah iya, wong-wong do poso kan karena membunuh nafsunya. Loh saya itu tanpa puasa nafsu saya sudah terbunuh kok. Wah, ini kan berarti ya keblinger namanya. Yang kedua mengikuti Nabi dengan cara khofiyah, samar. Apa itu? Anta taqida al-jam'a fi sholatika wa tadabbura fi qiraatika. Kamu kalau sholat merasa yakin kumpul bertemu dengan Allah. Kamu kalau pas sholat yakin sedang dilihat oleh Allah. Allah melihatmu, bahkan kau merasakan sedang dilihat oleh Allah. Dan kau bisa tadabbur, ngangen-ngangen, memahami makna yang terkandung dari ucapan yang kau lafalkan. Itu mengikuti Nabi secara khofiyah. Contoh ya, kita sholat. Allahu Akbar. Wong nak sing sholat yakin, ki sepisan dadi. Tapi nak wong kok ora yakin, ki takbir ping 5. Allahu Akbar. Allah usolli ini biasanya ping 5. Usolli fardul maghrib, usolli fardul Allah ngatek nang pinggir. Allahu Akbar nang pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Nah, ini berarti dia orang yakin kalau Allah melihatnya. Kalau orang yakin Allah melihat, itu sepisan dadi. Allahu Akbar. Nah, ya. Terus yang kedua, kita tadabbur, ngangen-ngangen apa yang kita ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Allah aku menyembah, kepadamu Allah aku minta pertolongan. Kepadamu. Mu itu berarti di mana? Jauh atau dekat? Dekat. Mu berarti kan ngarepe dhewe kan. Nah, jadi sholat itu seolah-olah kita ini dialog dengan Allah. Nah, inilah mengikuti Nabi secara khofiyah. Nah, awakmu iso nglakoni ketaatan kaya sholat, maca, tapi kok jeh urung iso ngumpulno, urung iso tadabbur, kowe bendina sholat, tapi urung iso ngrasa Anda ini bersatu dengan Allah. Anda setiap hari membaca Quran tapi tidak bisa tadabbur apa yang kau ucapkan. Anda setiap hari sholat tapi Anda sholat itu tidak pernah bisa menghadirkan Allah dalam hati. Kata Ibnu Athaillah, fa'lam anna bika maradun batinan, berarti hatimu nembe lara, hatimu sakit. Apa sakitnya? Min kibrin, sombong, au ujbin atau ujub. Ujub itu apa? Gumun karo amale dhewe. Ah ya Allah, aku iki nek ora salat itu urung iso turu. Aku nak urung sholat, urung iso turu. Aku nak ora maca Quran
untuku iso protol karepe dhewe. Nah, wae ujub gumun karo awake dhewe. Aku iki mbah ora kaya wong-wong. Aku nak maca Quran kuwi ora iso mandeg. Nah, gumun. Ini bagian dari penyakit. Sombong itu apa? Menganggap dirinya paling daripada yang lain. Nah, ini bagian dari penyakit sing dadekke kita ini sulit merasa bersatu dengan Allah. Sulit merasa kita ini diawasi oleh Allah. Karena ada penyakit apa? Penyakit hati. Nah, sombong, ujub, takabur, riya, pamer, sum'ah. Apa bedanya riya dan sum'ah? Kalau riya, pamer itu pakai mata. Nah, misalnya ben dideloki wong, kita salate dihusuk-husuke. Alladzina hum yuraun fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Ternyata salat kita itu masih dicela loh ya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Siapa? Satu, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai terhadap sholatnya, lalai waktunya iso, lalai bacaannya iso. Anda membaca tapi orang mudeng apa artine? Nah, jangan-jangan ki wis do mudeng kurung. Fatihah ngerti artine apa ora? Nah, wis tuwa ngene iki nak ora ngerti artine, wah ngeluh. Aku ingin survei kelas saya masuk pertama kali tak uji bacaan Fatihahnya. Ternyata tuwek-tuwek do akeh ra iso maca, ra iso ngerti artine Fatihah. Saya katakan percuma kita kuliah di bidang tasawuf, tapi kita bacaan Fatihah saja tidak tahu artinya ya. Sing urung ngerti apal artine sesuk di print out. Terus template ning tempatmu kau sholat. Ketika Anda baca itu terjemahnya dihayati, diresapi. Ning aja mbok waca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi apa itu Maha ora cetha ya, malah ngantek ngomong ora cetha ora. Lagi Yamaha, malah Yamaha. Lagi Maha, malah keliru Yamaha. Jadi ra usah diwaca. Dibaca dalam hati, tidak batal. Ini buat template. Selesai ngono wae. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya apa? Wah, ngerti apa ora? Wah, iki nak wis tuwa ora ngerti artine ya ngeluh to, Bro. Nah, ya. Nah, iki mulane perlu diapalke. Ada program, ayo kita memperbaiki sholat kita. Gimana caranya? Ngapalke arti-artine doa-doa dalam sholat. Kalau sudah apal Arabnya, ditambahi apal apa? Maknanya. Ya ngono to, target. Wow, aku iki wis umurku berapa? Nah, ya, introspeksi. Umur saya berapa ya? Oh, umur saya ini sudah ada mayoritas umurnya berapa? 30-an. Kira Bro. 21. 21. Bacaan sholatmu wis apal kabeh urung artine? Durung. Nah, jujur. Wis apal kabeh urung? Dereng. Nah, mulai ya. Komitmen ya, komitmen dengan diri sendiri. Enggak usah pada orang lain, komitmen dari sini. Saya akan memperbaiki sholat saya. Dengan cara apa? Satu, nak arape urung apal ke arep-arepe, donga-dungane. Nak wis apal donga-donga arepe diapalke apa artine ya. Contoh tahiyat saja itu loh. Tahiyat itu kalau biasa sampai apa jenengan? Anda kalau baca tahiyat terakhirmu apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, sekarang ditingkatkan, ayo. Ada lagi doanya. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Hafal ora? Loh, lah yo wis tuwa. Dihafalke ya. Ayo kita perbaiki sholat kita. Ngapain kita memperbaiki yang lain? Yang itu nanti kita tinggalkan. Nah, sholat ini pasti nanti kita bawa mati.
Pasti. Dan yang pertama kali nanti ditanyakan adalah sholat kita. Ora kowe sarjana opo? Ijazahmu legal apa ora? Sing nanda tangani sapa ora? Ora. Iki urusan donya. Nanti yang besok dibawa tekan akhirat kuwi. Ya, nanti beli kitab apa? Fasolatan. Regane 3.000. Fasolatan yang Menara Kudus itu, Mbah Yai Asnawi, pakai Arapegon. Nah, ora iso Arapegon ya pakai apa? Yang tuntunan sholat yang bahasa Indonesia. Kamu bisa Arapegon enggak? Oh, enggak bisa ya. Kamu orang mana? Kamu orang dunia atau orang akhirat? Orang Bengkulu. Tak kira orang wong dunia. Nah, itu ya. Tadi kalau kita kok belum bisa memperbaiki sholat kita, ayo kita perbaiki sholat kita. Bar kui meningkat grade-nya. Kita yakin sedang bertemu dengan Allah dalam sholat dan tadabbur, iso ngangen-ngangen memahami qiraah bacaan yang kita baca. Ini sesuai dengan ayat Quran ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu berat kecuali untuk orang yang khusyuk. Sholat itu berat, lakabiratun, berat. Biar ngomong enteng, aku ora percaya, berat. Aku wis nglakoni, umurku wis piro iki? 41. Berat. Bener Qur'ane. Wa innaha lakabiratun. Salat itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? 1. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang yang yakin sedang bertemu dengan Allah. Jadi pas sholat ini bertemu, ini mau persis yang direkomendasikan ini. Kalau kau pengen apa tadi? Mengikuti Rasulullah, 1 jaliyah, 2 khofiyah. Yang khofiyah apa? Kau yakin bertemu dengan Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin ketika sholat dia akan kembali kepada Allah. Bahwa kita ini akan mati. Nah, makanya kita itu harus sering-sering mati, sering-sering mengingat mati. Iya caranya. Sering-sering mengingat mati, diantaranya sering apa? Zaroh kubur. Nah perlu ke gandolan kuncimu ki miniatur patok. Nah, itu kijing itu, tulisi nama jenengmu, wafat kapan. Nah, wani ora. Nah ini sesuatu yang Jadi kalau Anda ingin khusyuk, sholatnya diyakini bahwa sholat kita adalah sholat yang terakhir. Loh, aduh ya Allah, hormati. Ya Allah, sholat. Misalnya jenengan untuk WA sangka malaikat Israel. Mas, ngobengi tak jabut nyawamu ya. Oh, kira-kira apa yang kau kerjakan hari ini? Ora kau bermangan, ora kau beraktivitas. Pokoknya kalau tasbih astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni. Astagfirullah ya. Kenapa? Hormati aku astagfirullah. Tenang nih. Allahu Akbar, ayo langsung sholat. Ning ngarepan, ngatek gayane ngimami kan. Saking bendang cepet. Ayo cepet ora wong tak imamane, aku udah mati aku. Ini ndang jamaah. Nanti kalau orang itu dikejar mati itu. Nah, sayang kita ini ora ngerti kapan mati ini. Kenapa kok mati itu dirahasiakan? Supaya kita selalu prepare, selalu siap. Nah, itu loh. Nah, piye carane siap? Selalu amal kita gawe sing apik ben kira-kira nak pas mati yo apik. Kayak ngaji mati, kayak salat sujud mati. Ya, kan penak. Ono cah sujud bar salat subuh, ya Allah, sujud cuy. Liyane kultum ndonga iki ngomong langsung bar kultum langsung Masya Allah husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah. Al-Fatihah malah tanya, ono apa to iki ono apa? Jebule cah turu ya Allah. Darane iki mati husnul khotimah. Tiwas wis do moto upload kabeh. Masya Allah. Yang lain ketika mati dalam keadaan husnul khotimah mendengarkan kultum khusyuk, tiba iki mau turu. Dan ngene iki model ngene iki akeh ini. Santri kuwi ngono kuwi. Dadi nak jak wiridan iku didelok saka mburi sirah iso ilang kabeh. Ya nak ning kene kepengin roh nak sirah ilang nak pas Jumat. Ya, kamu datang kene saka mburi kono, lihat dari belakang, banyak kepala-kepala yang hilang. Kapan kepalanya muncul? Saat dikomati. Nah, dikomati sirah iso metunggul karepe dhewe. Nah, nek dideloki saka mburi sirah hilang kabeh, koyo dibabati hilang. Wah, aku tahu ning kantor yang ngono.
Aku ning burine cah mahasiswa iso sirah iso ndingkluk entek ngono. Tak foto iso ilang. tak upload ning Facebook malah apa komennya lagi ya tegel-tegel men moto. Lah aku ora iso lucu men. Saka mburi iso nganu, sirah iso ndengkluk entek. Dadi geger tok ngono saka mburi. Lho iki geger kok ilang ngono. Anu apa sirah kok ilang. Sebule ndingkluk emang. Nah, itu pemandangan di banyak tempat kalau pas ada khutbah ya. Nah, besok ini khutbahnya ada Imam Palestina. Besok Jumat yang imami dari Imam Palestina. Saya dihubungi Pak Tamir, Pak Bambang. Saya tetap jatah kon khutbah, tapi nanti yang imamnya dari Palestina. Soalnya nak sing khutbah saka Palestina awakmu ora mudeng. Paling gue bahasa Arab. Wah, ini Masjidil Haram. Rasa Masjidil Haram tapi ora mudeng. Di kampus saya yang kampus 2 gitu. Khutbahnya pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ku yo responnya ngono. Ora mudeng kabeh. Sing penting bahasa Arab. Ya. Pokoknya ngertine ketika Allahumma fir lah atas udah. Nah, wah wis meh rampung. Allahumma fir lil minamatan. Qala ta'ala sa'asifu an ayatil ladina ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan engokke, saya akan membelokkan, saya akan memalingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong tanpa hak. Nah, fayakunu mithaluka kal mahmum alladhi yajidu fi fami as-sukar murran. Kondisi semacam ini, kalau kamu sakit, sombong, ujub dalam hatimu, kau seperti orang yang demam, yang mendapati mulutmu itu banyak gulanya tapi pahit. Tuh. Ono gulone tapi rasane pahit. Umum ora? Guloi rasane apa? Manis kan? Tapi ning kene digambarkan gambare pahit. Kenapa? Kau beribadah, tapi hatimu isinya sombong, riya, pamer, ujub, ya, sum'ah tadi. Ini kan penyakit-penyakit ibadah ya. Semua penyakit itu semua ibadah itu ada penyakitnya. Ono wong pingin nyumbang karpet masjid. Pinginnya sih ikhlas. Pagi-pagi sebelum subuh wis kok kene masjid. Wong-wong geger kabeh. Wah, ini luar biasa ini karpet dari mana? Bagus sekali ini dari Istanbul ini. Turki punya ini, mahal ini, 50 jutaan ini. Siapa ya? Siapa? Malah awakmu teko. Ada apa? Kok geger itu ada apa? Ini loh orang kok bagus sekali, orangnya ikhlas. Oh iya ini orangnya tuh ikhlas, nggak pengen dilihat orang. Nah kamu pengen tahu siapa orang? Iya kami itu penasaran. Ya saya sendiri. Oh, ijazahnya iki ya pengen ikhlas tapi malah dudohke awake dhewe. Maka ini seperti orang yang memakan gula tapi rasanya pahit. Maka ada statement yang luar biasa dari Ibnu Athaillah ini. Fal ma'siyatu ma'adulli wal iftikari khairun minat ta'ati mal izzi wal istikbari. Mal izzi wal istikbari. Jenengmu ketot sih. Maksiat tapi Anda itu merasa hina dan merasa butuh atas maghfirahnya Allah. Ono wong maksiat tapi dia merasa hina. Kemudian dia merasa butuh ampunannya Allah. Itu jauh lebih baik daripada ngelakoni ketaatan tapi merasa easy, merasa mulia dan merasa istikbar, merasa sombong. Paham enggak? Ono wong bar ngelakoni dosa. Habis itu dia itu merasa hina di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini telah melakukan banyak dosa, ya Allah. Ampuni dosa saya, ya Allah. Saya butuh pertolongan-Mu, ya Allah. Siapa lagi yang mau mengampuni dosaku? Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Ini JHP daripada ono wong taat malah sombong. Bar salat, aku jos tenan. Aku salat Ramadan ini full. Tarawihku ya ora kaya wong-wong. Aku tarawihku sak juz. Kadang-kadang malah nak aku sehat itu sewengi iso 5 juz. Oh, Masjid Agungnya pedot karo aku. Wah. Jelas sak juz ora. Ngomong Masjid Agung kecil lah, aku 5 juz aku. Oh, malah kadang iku sewengi betetet kok aku iso ning bar esoke ya lempah padha wae. Nah iki ngibadah tapi sombong.
Iki jari Ibnu Athaillah, itu tidak lebih baik daripada wong sing maksiat malah dhek DP maring Gusti Allah. Berarti nak sing iki ana mantan preman. Lah nak sing iki malah apa? Mantan kiai. Nah, jadi mantan preman karo mantan ustadz ya apik ndi? Mantan preman. Nah, mantan preman iso dadi ustadz. Tapi nak mantan ustadz dadi preman. Nah, ini ada cerita dari Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim, wa ala nabiyina Muhammad, faman tabi'ani fa innahu minni. Sopo sing manut karo aku, maka dia termasuk umatku. I mafhumnya, wong sing ora manut karo Nabi Ibrahim tidak termasuk umatnya. Ya toh? Hikayah dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mengatakan innabni min ahli, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Tapi kata Allah, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Hei Nuh, anakmu Kan'an itu tidak keluargamu. Kan'an itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu sholih, karena dia beramal tidak sholih. Artinya apa? Orang kalau ingin dianggap pengikut, itu syaratnya siji. Kalau dianggap sebagai pengikut itu satu, apa? Melu mengikuti. Kalau kita ingin dianggap oleh Kanjeng Nabi sebagai pengikutnya Nabi, berarti bicaranya mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi. Nah, orang melu mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi, ya berarti tidak termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Gimana caranya? Tadi saya ulang, ada cara mengikuti dengan jaliyah, terang-terangan, dengan cara apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Terus yang kedua dengan cara khofiyah, mengikuti Rasulullah dengan cara samar. Apa itu? Kita yakin bisa bertemu dengan Allah dalam sholat. Kita yakin dalam sholat sedang diawasi oleh Allah dan apa tadi? Tadabbur, mengangan-angan apa yang kita baca dalam sholat. Ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Monggo, tadi sudah disampaikan Gus Inam dari awal, dari pembukaan kitab Tahajul Arus. Ini kita mulai awal Ramadan ini, hari Selasa ini kita ngaji kitab Tahajul Arus, Mahkota Pengantin, karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau juga ngarang Al-Hikam. Monggo yang mau tanya? Ada? Ya silakan, Rizky. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam surah apa tadi? Al-Ma'un ya. Alladzina hum yura'un. Cilaka orang yang sholat. Di antaranya adalah alladzina hum yura'un. Sholat tapi dia riya, pamer. Gimana ciri-cirinya sholat pamer itu? Gampang kok. Pokoknya tidak sama antara ada orang dan ada orang. Kamu kalau sholat sendirian cepat, super kilat ekspres. Cara sepur itu Argo Bromo. Eksekutif. Tapi nak sholat di depan orang lain, apalagi dadi imam, suwine rak genah. Sujude gawe sing suwi. Ngantek sing lucu meneh kuwi imame kuwi mau wis ngetangis kok sujud. Ning ora muni Allahu Akbar, ben dikira apa?
Imamnya suwi, padahal dia wis tengok-tengok. Ben karepe ben suwi, alah, kan ra ngerti. Allahu Akbar. Kuwi ono sing model ngono kuwi kan. Ono ora? Padahal takbir intikal itu kan takbir perpindahan toh. Jadi kalau pindah itu kondo. Orang malah meneng wae. Kadang-kadang itu ada gitu imam sing model konyol ngono kuwi. Jadi sudah pindah wis tengok-tengok dia duduk meneng wae. Ah, ben suwe to ben ketok imame wah khusuk tenan ya. Langsung ke Allahu Akbar. Lah ono sing jengkel. Wong iki kok ketoke kok nak sujud tok suwi men to, jajal tak tak inteki. Lho wis tangki. Wah, kacau. Aku tahu model ngono kuwi nan. Aku wis ngalami ngono kuwi masjid tak hitung ono 4 piro. Kuwi ngono. Aku suwi aku iki tego suwi men aku batinku nak iki ukuran wong iki potongane ra mungkin aku. Langsung tak disi wae. Halah jebul wis begonggo. Ya Allah. Lah iki namanya kan yuraun, ya toh? Pamer. Ben diarani dia salatnya khusyuk. Fawailun. Kena pasal fawailun. Apa fawailun? Celaka. Fawailul lil musallin. Itu kan ada 3 toh sing di celokoke karo Quran. Fawailul musallin pertama apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Terus alladzina hum yuraun, pamer. Terus yang ketiga alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Yamnaunal maun apa? Mencegah zakat. Gelem salat ning pelite ra genah. Itu. Oh, gelem zakat tapi apa? Gelem salat tapi masyaallah wis duit iki ketoke entuk metu, ngantek ge mangan eman-eman. Kene ana turahan sego apa ora? Bendina iki golek sego mambu. Kene engko ana takjil. Ono ya cocok. Lah kene engko arep sedekah takjil kok. Lho aku ora, aku pegiat takjil kok. Aku samarku nak daripada mubadir ana sing mangan ya mesake ya. Ini kan saling tolong menolong. Nah, ini jadi ciri-cirinya begitu. Nah, apakah kemudian kita terus menyerah diri? Nah, itu pertanyaannya. Wah, saya itu nganu Pak. Saya itu enggak mau sholat sunnah itu. Ngono apa? Oh diarani riya saya. Mending saya itu ya sholat bareng-bareng lah bareng. Standar, saya sholatnya standar ya. Ora kaya ngono kuwi to Allah mangkobliah badhe ngopo lah paling pamer. Itu godaan setan juga. Jadi jenengan arep nglakoni apik, wedi riya itu juga godaan. Makanya kita itu kalau mau beribadah, ya sangger ibadah, memang ada stepnya. Menungsoi kadang-kadang pertama isin sik karo menungso. Ya, isine ora karo Gusti Allah sih, tapi isine karo menungso. Memang ada tingkatan-tingkatannya. Nak wis jenengan iku mau pertama krana wong, tapi akhirnya kan kok kulino. Nak wis kulino, jadi memang pertama apa? Harus dipaksa. Ibadah itu harus dipaksa. Bar dipaksa akhirnya kan bar dipaksa akhirnya menjadi biasa. Biasa menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan sebuah kenikmatan, kan ngono. Contoh ya, awakmu wis biasa sholat duha. Kok ora sholat duha, itu seolah-olah ada sesuatu yang hilang, Mas. Soalnya wis bendino dilakoni. Waduh, aku urung sholat duha. Saya tak sholat duha sih, wong sedilo. Ra kita ngrong rakaat. Tapi untuk membiasakan diri kita untuk sholat duha, itu berat bro. Pertama harus dipaksa sih. Bahwa saya pengen sukses, saya pengen rezeki saya berkah, saya pengen dicukupi rezeki sama Allah. Saya wis ngono motivasine, krana donya sik ora apa-apa, memang isone ngono. Nang sholat suwe kan motivasine ora karena mengikuti tuntunannya Rasulullah. Nah, tadi kan sudah dikatakan, piye carane mengikuti Rasul? Ngikutinya dengan cara ngikuti salate Kanjeng Nabi. Wis ora mikir donya meneh. Tapi pertama kali mungkin motivasinya donya ora apa-apa. Karena ini stepnya kan baru begitu. Wah, aku wah sholat duha sing kenteng. Nanti habis wisuda biar dapat kerjaan. Biar Allah menjamin kerjaan saya. Biar Allah menjamin jodoh saya. Wis sholat duha sing kenteng. Engko sholat suwe to Mas. Kowe sholat duha terus ngono. Kowe engko wis ora ndek pikiran ngono kuwi. Karena wis ilang. Gitu. Engko akhirnya itu sebuah kebutuhan. Wah, aku kan pengen niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu setiap hari sholat duhanya minimal 2 rakaat, 4 rakaat, ada riwayat paling banyak 8 rakaat, ada riwayat mengatakan 12 rakaat. Dan kalau jenengan baca hadis tentang sholat duha, ngeri itu. Kata Rasulullah, dalam tubuh kita ada 360 persendian, dari ujung rambut sampai ujung kaki yang harus diberi sedekah.
Membaca tasbih sedekah, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Berarti kalau Anda tidak pernah sholat duha, Anda utang sedekah sama Allah atas berapa tadi? 360 persendian. Oh, berat toh? Nah, padahal kita ini kalau ototnya dibuat kecepit biasa. Penyakit otot kecepit itu sampai sekarang kayaknya masih belum ada obatnya itu. Saya ada alumni pondok itu, orang Gubuk, rumahnya di Brisi mana itu. Itu di fisioterapi mas. Tak takoni kan digeledek, neng Facebooknya itu dia digeledek. Lho Kang loro apa Kang? Nganu terus infokan kali kula. Kula nganu otot kecepit. Jadi loroi otot kecepit. Nah, terus dikapake. Ya, ini katanya harus sabar. Di fisioterapi itu paling banter, paling cepat pemulihannya berapa? 6 bulan atau berapa itu. Atang-atang mas, rokoso. Nah makanya mari kita jaga otot-otot kita ini, kita jaga dengan sholat duha agar yang memiliki otot menjaga sholat kita. Nah, ya. Dipaksa. Nah, pertama dipaksa sih. Dipaksa, terus biasa, kebiasaan, kenikmatan. Nah, ya, ada lagi yang lain? Yang Putri? Putri dulu ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Oh iya, monggo, silakan. Ya. Itu dalam kitab Ihya itu bab muraqabah. Ada contoh yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ono kiai santrinya akeh. Santri kan ada junior, ada senior. Ono cah cilik, cah anyar, ono cah tua. Delalah ada acara, tamunya banyak. Iki kiainya ini menguji santri-santrinya. Dan yang paling dimuliakan adalah santri masih muda. Jadi ceritanya kiainya ini lebih memuliakan santri yang muda, terus santri yang senior itu merasa cemburu. Ya Syekh, itu jenengan kok lebih memuliakan cah wingi sore, wong umbelen jian, sisi urung iso, nahwu ora godak, aku apal alfiah malah orang jenengan muliake. Kata tamu-tamu yang tua, Kiai, jenengan kok lebih memuliakan itu, kok tidak kami? Ini kan kami ini suyuh para syekh, harusnya jenengan itu memuliakan kami. Terus semua dikumpulkan. Dikai burung, kai manuk kabeh, karo kai pisau. Ayo coba ini tak beri burung semua, ada pisau, tolong cari tempat yang aman Anda menyembelih, tidak ada orang yang lihat. Nah, pernah dengar nggak cerita itu? Nah, itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Terus akhirnya ono sing ning ngisor longan, ono sing menek ternit, ono sing munggah ning niki apa jenenge iki? Iki jenenge apa jenenge? Plafon, ngantek jebol, tiba. Malah ono sing kesetrum, ono sing ning ngisor sumur, ning jero sumur, ngantek tulung-tulung arep munggah ra iso. Wis pokoke tujuannya pingin apa? Nyembelih ayam, apa burungnya. Pada saat yang sudah dikumpulkan, bel pondok sing elek. Nak bel saiki modern, dungling glungling, kaya ning sepur kuwi. Pengumuman semua santri dan para masyayikh untuk membawa burungnya masing-masing dan besoknya. Wow, iki kabeh iki burungnya wis do mati kabeh, keple kabeh. Ini sing ngene cah nom sing disenengi kiyaine tadi, itu posisinya masih hidup. Wah, pokoknya, loh, kamu ini gimana? Saya suruh apa? Saya suruh menyembelih burungmu. Lah kok burungmu masih hidup? Kata santri yang muda tadi, maaf Romo Yai, saya tidak menemukan tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Semua dilihat oleh Allah, akhirnya saya tidak berani menyembelih burung saya. Terus, ngerti, kenapa saya lebih senang sama anak ini? Kenapa saya lebih memuliakan anak ini? Karena dia merasa selalu diintai, diawasi oleh Allah. Nah, beni songono perbanyak zikir. Nah, atine jak zikir.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Wis gak zikir terus, atine jak zikir. Jenengan numpak motor iki lho, iki mesti iso zikir. Ning kadang-kadang ya ora numpak motor iki lena, ya toh, mandek ning bangju, malah sing mbok deloki timer. 23, 24, 20, lah apa jane kan kayak zikir subhanallah, subhanallah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa ning ngarepmu ana cewek, ya. Nah, ini istighfar tambah kencang. Astagfirullah, astagfirullah. Delok ya astagfirullah delok ya. Nah, ya, tadi perbanyak apa? Zikir. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa toh? Kalamullah. Kalamnya apa? Firman. Berarti kalau kita ingin ngomong-ngomongan sama Allah gimana caranya? Ya baca Quran, baca Quran. Nah, kita ini sering baca Qur'annya atau sering baca korannya. Nah, maca Quran iso katam berkali-kali itu. Semua Quran dibaca. Tapi maca Quran abote ra genah. Terus apa lagi? Ngumpuli majelis-majelis ilmu biar kita ingat sama Allah. Kumpul wong sing apik. Jenengan nak kumpulane wong apik insyaallah dadi apik. Nah, kumpulane wong sing ora genah ya dadi ora genah. Beras kalau campur dengan pasir, pasirnya sedikit maka dianggap beras. Kalau pasirnya sak truk, berasnya mung sak tekem dianggap pasir. Kan itu semua tergantung kumpulan kita. Anda kalau kumpul sama tukang minyak maka baunya wangi. Kalau kumpul wong dodol gereh baunya apa? Masih sih yang ngerti ya. Dodol gereh ambune apa? Ya ngono kae. Baunya amis. Mungkin cukup ya. Cukup nanti kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup dengan doa oleh Gus Am, saya sedikit simpulkan. Jadi ternyata pentingnya kita merokobah, merasa diintai, merasa diawasi oleh Allah agar kita amaliyah kita juga senantiasa terjaga. Kemudian Rasulullah sendiri juga walaupun beliau sudah maksum, terbebas dari dosa, tapi minimal sehari baca istighfar 70 kali. Kita sebagai umatnya tadi dikatakan Gus Am, nek perlu kita maca ping 1000 atau ping 1 juta istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ini bang ijo astagfirullah. Ngerti-ngerti wis bang ijo lagi. Nah, sebanyak mungkin Rasulullah mengajari kita, beliau sudah maksum masih beristighfar. Lah kita sebagai umatnya yang banyak dosa, maka banyaklah istighfar. Kemudian tadi dikatakan Gus Am dalam kitab Tajul Arus sudah, kalau kita sedih karena ketaatan kita yang tertinggal, maka Allah akan ganti kesedihan itu dengan kemuliaan. Nah, maka kalau kita tadi sahur, tidak sahur sedih, tidak tahajud tadi malam atau mungkin tidak sholat hajat sedih, Allah akan ganti kesedihan kita dengan kemuliaan Allah yang lain nanti. Saya kira itu sedikit kesimpulan ini, dan nanti mohon untuk besok Selasa agak kasih ya, jam 8 kurang 10 menit gitu ya. Jangan jam 8 lebih 10 menit sudah mulai nanti. Ini biar ndak lama-lama apa namanya telatnya, karena juga Gus Am juga habis ini ngajar di UIN di Ngalian jauh. Saya kira itu mungkin ya teman-teman, baik yang putra-putri ini juga live Facebook. Saya kira itu mungkin bisa ditutup dengan doa Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aril haqqa haqqan wa arina tiba'ahu wa aril batila batila wa arina sinaba. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka as-sihah wal afiyah wa salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah wa husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.